Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Senin, tanggal 4 Juli tahun 2022 ini, saya akan mengomentari Pintauli Wakil Ketua KPK tersangkut gratifikasi balap motor GP di Mandalika. Pintauli, salah satu wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, tersangkut kasus gratifikasi atas pelaksanaan balap motor GP di sirkuit Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Ada dugaan menerima sesuatu pemberian daripada pelaksana balap motor GP tersebut. Arti gratifikasi yaitu menerima sesuatu benda yang berharga, baik berupa uang, emas, tiket masuk dibayar gratis, dibayari tidur di hotel, rekreasi ke luar negeri, dibayari orang lain. Ya, ini yang namanya disebut gratifikasi. Dan perkara gratifikasi yang sering terjadi di lingkungan pejabat negara dengan menerima sejumlah uang sebagai gantinya memenuhi keinginan orang yang mengurus kepentingannya, misalnya dalam mengurus perizinan. Perbuatan gratifikasi tidak merugikan keuangan negara, hanya merusak nama baik aparat negara. Perbuatan gratifikasi masuk perbuatan korupsi yang tidak merugikan keuangan negara, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang melanggar 3 pasal, yaitu Pasal 5, ancaman hukumannya 5 tahun, si mana si penerima uang dan pemberi uang sama-sama dihukum. Pasal 11, ancaman hukumannya 5 tahun, yang dituntut hanya penerima gratifikasi, dalam hal ini Pintauli, salah satu wakil ketua KPK. Pasal 12 ayat 1 dan 2, ancaman hukumannya seumur hidup dan hukuman badan maksimal 20 tahun. Dan yang dihukum hanya penerima gratifikasi, yaitu Pintauli. Bila Pintauli dihukum dapat diperberat, hukumannya sepertiga, karena selaku penegak hukum seharusnya tidak melakukannya, ternyata melakukannya. Harapan saya, Pintauli salah satu wakil KPK supaya dihukum sesuai aturan hukum yang berlaku demi menjaga nama baik lembaga KPK tersebut, karena bagaimanapun Pintauli ini selaku aparat penegak hukum. Jadi yang saya lihat, di mana Pintauli ini tersangkut melakukan perbuatan gratifikasi, diduga dia menerima sesuatu benda yang berharga daripada panitia balap motor Suzuki GP tersebut, dan atas pemberian tersebut dia melakukan kesalahan, karena gratifikasi ini bentuknya menerima sesuatu benda yang berharga, bisa berupa uang, bisa berupa emas, bisa berupa berlian dan lain sebagainya, dan dia bisa menjadi bermasalah. Bisa dibayar di hotel, bisa dibayar jalan-jalan ke luar negeri, dan lain sebagainya. Banyak jenis gratifikasi ini, tetapi gratifikasi ini tidak merugikan keuangan negara, hanya dia merugikan nama aparat negara itu sendiri. Jadi, tidak merugikan keuangan negara. Biasanya kalau korupsi itu kan merugikan keuangan negara, ini tidak merugikan keuangan negara. Makanya biasanya yang melakukan gratifikasi tersebut adalah para pejabat negara. Untuk dia sering menerima uang untuk memenuhi permintaan daripada yang mengurus perkara tersebut, mengurus surat-surat tersebut, seperti mengurus perizinan. Supaya izinnya diberikan, maka dia harus memberikan uang kepada pejabat yang menandatangani tersebut. Hanya yang disebut gratifikasi. Jadi tidak merugikan keuangan negara. Jadi perbuatan gratifikasi ini melanggar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1921 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dan melanggar 3 pasal dia, yaitu pasal 5, pasal 11,
pasal 12 ayat 1 dan 2. Pasal 5 yaitu ancaman hukumannya 5 tahun, di mana si pemberi dan penerima sama-sama dihukum. Dalam hal ini si penerimanya dihukum yang menerima gratifikasi tersebut, dan yang memberi gratifikasi pun dihukum. Demikian juga pasal 11, ancaman hukumannya 5 tahun, di mana si penerima gratifikasi yang dihukum. Ya, dalam artinya yang menerima gratifikasi yang dihukum, sedangkan pemberi gratifikasi tidak dihukum. Sedangkan pasal 12 ayat 1 dan 2 ancamannya seumur hidup dan hukuman barat maksimal 20 tahun. Dan yang dihukum di sini hanyalah si penerima gratifikasi tersebut. Dalam hal ini adalah orang KPK tersebut. Sedangkan yang memberikan gratifikasi tidak dihukum. Inilah masalahnya. Jadi seharusnya harus dihukum ini hakim ini. Kalau hakim ini nanti dihukum, harus diperberat hukumannya sepertiga. Karena dia selaku para penegak hukum malah ikut merusak hukum itu sendiri. Maka dia harus diperberat hukumannya. Sekian dan terima kasih.